Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 November 2024, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 November 2024 pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekte Minggu 27 Oktober 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp15.260.000. Syukur sebesar Rp5.143.000. Persepuluhan sebesar Rp2.957.000 dan sarana fisik sebesar Rp794.000. Penerimaan kolekte Minggu 27 Oktober 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.508.000. Syukur sebesar Rp1.527.000. Persepuluhan sebesar Rp1.535.000 dan sarana fisik sebesar Rp916.000. Kebaktian Minggu 3 November 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Saimima. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Peniel dan Majelis Jemaat Khusus GPM Hokim Tong. Pembacaan Alkitab dari Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudari Stella Kaya dan Trio Geo Price. Lagu Proses masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 bait pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 410. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 3 November 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu M.Th. Ketua, Pendeta M. Takaria M.Si. Sekretaris.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita habiskan ibadah kita. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian nats pembimbing kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Walau tak
Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Dasar percaya
berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosa dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ku buang dosa
Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian minggu di pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Melandasi pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41 yang berbunyi demikian. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Adapun yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Ya, kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta."
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu tidak berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita telah meninggalkan bulan Oktober dan saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan November untuk kemudian menjalani seluruh agenda aktivitas kita di sepanjang bulan ini. Melewati Oktober dengan seluruh dinamika yang kita jalani, ada banyak peristiwa yang dialami oleh setiap kita, dan banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup
setiap kita itu menjadi cerita, dituturkan, dikisahkan kepada siapa saja, di dalam keluarga, di tempat-tempat kerja, di gereja, bahkan di masyarakat, dan semua yang menjadi dinamika hidup itu bahkan bisa juga menjadi legasi atau diwariskan sebagai sesuatu yang kemudian dipegang atau kemudian bisa kembali diceritakan oleh generasi berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati Tuhan, cerita yang dituturkan atau yang diceritakan, melihatnya dari sudut pandang iman, maka dia memiliki suatu penghayatan lain, penghayatan yang tidak biasa-biasa saja. Sebab di dalam penghayatan iman, maka hidup manusia itu tentu ada di dalam campur tangan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah lepas dari intervensi Tuhan atas seluruh kehidupan kita dengan semua yang telah kita jalani dan akan kita jalani nantinya. Maka menuturkan kisah hidup dalam penghayatan iman sama artinya kita memberitakan karya Tuhan yang senantiasa atau selalu bersama, memberkati, menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Di minggu pertama bulan November tahun ini, Bapak, Ibu, dan saudariku, sebagai orang-orang percaya, khususnya warga gereja Protestan Maluku, kita diajak untuk menghayati pentingnya mengagungkan atau memuliakan Tuhan, serta selanjutnya memberitakan karya Allah yang dinyatakan dan dikerjakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sekaligus kita juga sebagai umatnya diajak untuk mengagungkan, memuliakan, dan mewartakannya di dalam hidup kita, di dalam karya dan kerja kita. Bapak, Ibu, dan saudari, Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan bekerja melampaui jangkauan pengetahuan kita yang sungguh terbatas. Di dalam kehidupan kita, kita mengalami realitas baik di keluarga, bahkan di gereja dan masyarakat, bahwa ada banyak penyandang disabilitas yang kadang-kadang mereka sering dipandang sebelah mata. Mereka dipinggirkan dan mendapat perlakuan tidak adil. Yakin atau tidak, mungkin saja itu menjadi bagian yang ada di sekitar kita, dan bahkan bisa juga kita menjadi pelaku dari hal itu. Bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudariku, mengisahkan tentang kisah penyembuhan atas orang buta sejak lahir. Kisah yang tentunya begitu panjang dalam bacaan Yohanes yang tadi kita baca 41 ayat. Bapak, Ibu, kisah yang dipandang mustahil. Kalau dengan logika kita, dengan pengetahuan kita sebagai manusia, bagaimana orang buta sejak lahir bisa melihat? Ilmu kedokteran pun mungkin saja belum mampu untuk melakukan hal itu pada zaman modern ini. Tapi di balik realitas itu ada seorang teolog abad pertengahan, teolog skolastik namanya William Ockham. Dia bilang, "Aku percaya sebab mustahil. Dan karena itu manusia bergantung pada kehendak Tuhan saja, tidak perlu bertanya bahwa apakah itu benar ataukah itu tidak." Kita percaya bahwa apa yang dilakukan melalui kisah penyembuhan atas orang buta sejak lahir itu adalah sesuatu yang benar terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Dan kisah ini diawali, Bapak, Ibu, dengan pertanyaan sebab akibat dari para murid. Narasi dari kisah itu kita sama-sama bisa secara saksama menyaksikannya
dimulai dengan pertanyaan para murid yang mencerminkan cara pandang orang zaman itu, di mana banyak orang Yahudi saat itu memiliki cara pandang jika penderitaan termasuk sakit itu adalah akibat dari dosa yang telah diperbuat. Dan karena itu orang lalu berpikir bahwa ada penderitaan, di situ pasti ada dosa. Hal ini yang dikemukakan di dalam kisah penyembuhan Yesus terhadap orang buta itu. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan cara pandang yang demikian, melalui pertanyaan yang disampaikan oleh para muridnya, Yesus tidak lalu terjebak dan terperangkap dalam pertanyaan serta cara pandang yang umum saat itu. Hal itu kita bisa melihat dari jawaban Yesus yang tidak menyatakan siapa yang telah berdosa dan yang menjadi sebab sehingga seorang anak lahir buta. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jawaban Yesus justru membawa orang zaman itu untuk memiliki paradigma baru terhadap apa yang dibilang penderitaan itu. Kalau biasanya ketika ada penderitaan, orang sibuk mencari dan menghakimi yang salah dan berdosa. Maka paradigma baru yang Tuhan Yesus tawarkan adalah memandang dan merespons penderitaan menjadi sarana bagi kasih Allah dinyatakan. Penderitaan menjadi sarana untuk menyatakan belas kasih Allah. Chesed, kasih setia Allah. Bahwa Allah hendak menyatakan kasih setianya di tengah penderitaan, di tengah kesakitan, di tengah kemelut hidup yang dialami oleh manusia. Dan jawaban Tuhan yang kita temukan di dalam kisah tadi bahwa bukan salah anak tersebut, bukan pula salah orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada karya ilahi yang dinyatakan dalam diri orang tersebut, dan keagungan serta karya Allah yang luar biasa itulah yang kemudian akan menjadi sebuah warta, menjadi kesaksian yang benar tentang keagungan, tentang kemuliaan, tentang kasih setia Allah bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudariku, kita memang memiliki pandangan dan respons seperti para murid. Kita pun sering terpeleset untuk melakukan hal yang sama terhadap diri kita atau orang lain. Kita bertanya, sering pertanyaan-pertanyaan yang kayak begini muncul. Dosa beta apa? Dosanya apa? Saat peristiwa buruk terjadi atau menyedihkan kita, peristiwa yang dialami oleh kita atau orang lain, kita lalu bilang, dia pun dosa apa? Dia pun salah apa? Di dalam pertanyaan itu seolah-olah kita menggambarkan Allah itu sebagai sosok penghukum yang tidak berbelas kasih. Karena itu ketika orang mengalami yang namanya situasi yang menyedihkan, situasi yang membawanya pada penderitaan atau sakit, orang bilang, ini anak dia pun dosa apa? Ini anak dia pun orang tua bikin dosa apa? Lalu kemudian dia mengalami kesakitan itu, dan buah dari kesakitan itu adalah bentuk dari hukuman atas apa yang dilakukannya sebagai apa yang dibilang dosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, jawaban Tuhan Yesus justru membawa kita untuk memiliki paradigma baru terhadap penderitaan. Bukan karena dosa diri sendiri atau dosa orang lain. Paradigma baru untuk memandang penderitaan itu adalah paradigma untuk tidak menghakimi diri, bahkan juga menghakimi orang lain. Tetapi bagaimana bisa menghadirkan rasa peduli, empati,
kasih sebagai wujud dari menyatakan apa yang dibilang pekerjaan Allah itu. Rasa peduli, empati, kasih sebagai bentuk mewujudkan atau menyatakan pekerjaan Allah itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dengan menyembuhkan orang buta sejak lahir itu. Bahwa Yesus tidak melihat pada apa yang menjadi paradigma zaman itu tentang sakit yang dialami itu karena dosa, tetapi Yesus peduli dengan apa yang dia alami. Yesus merasakan apa yang dia butuhkan, dan karena itu Yesus menyatakan pekerjaan Allah untuk menyembuhkannya, untuk membuatnya supaya bisa melihat. Bapak, Ibu, dan saudariku, melalui peristiwa atau kondisi yang seperti itu, ada sesuatu yang kita juga bisa pelajari, bahwa melalui orang buta itu Tuhan memakainya untuk menunjukkan rencana kebaikannya bagi umat yang dikasihinya. Di dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa Tuhan memiliki rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang melakukan kehendaknya, dan mereka yang melakukan kehendaknya adalah mereka yang juga dikasihinya. Mereka yang dikasihinya adalah mereka yang dipedulikan, mereka yang diperhatikan, mereka yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Dan karena itu penderitaan, kesengsaraan, sakit, keterbatasan tertentu yang kita miliki, kekecewaan, kehilangan, sesungguhnya hendak kita maknai sebagai suatu kesempatan untuk kita melihat, untuk kita mengalami, untuk juga kita menyadari pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang penuh kasih. Sebab itu, janganlah kita terbawa di dalam suasana sedih, di dalam suasana yang membuat kita tidak berdaya ketika persoalan kita alami, ketika kesakitan kita alami. Sebab kita yakin bahwa di dalam peristiwa itu Allah akan bekerja dengan caranya. Dan karena itu, alami, sadari bahwa pekerjaan Tuhan Allah itu dia benar-benar terjadi dan akan terjadi bagi setiap kita yang mengasihinya, yang mau melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati Tuhan, di sisi lain ada hal yang kita juga bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada orang buta itu juga tidak bisa dimengerti oleh mereka yang menggunakan mata jasmani, mata duniawi. Dan itulah yang kemudian kita temukan di dalam perspektif dari orang-orang Farisi. Mereka cenderung menggunakan mata duniawi mereka dan tidak menggunakan mata hati. Mata mereka tertutup untuk mengakui, untuk mengalami, dan untuk menyadari apa yang telah Tuhan lakukan berkaitan dengan penyembuhan orang buta itu, sehingga menghasilkan reaksi kontra. Mereka seakan-akan lalu menyalahkan Yesus dengan peristiwa yang sudah Yesus lakukan, karena peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Memang pada sisi ini kita tidak bisa menyalahkan orang Farisi yang adalah orang-orang Yahudi, karena mereka tentu sangat memutlakan apa yang menjadi Taurat. Dan karena itu Taurat harus dilakukan, sebab kalau tidak melakukan hukum Taurat maka keselamatan itu tidak akan diperoleh. Dan hari Sabat adalah hari yang disucikan, orang tidak boleh beraktivitas apa-apa. Yesus malah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan karena itu Yesus dibilang telah bekerja pada hari yang kudus itu. Sehingga bagi orang-orang Farisi, Yesus telah melanggar
Allah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudari, bahwa Yesus datang untuk mengubah paradigma itu. Yesus datang untuk mengatakan bahwa kemanusiaan adalah hal yang paling penting, dan karena itu tindakan memanusiakan mestinya mendapat perhatian. Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk sabat. Bagaimana memanusiakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Sebab dengan melakukan itu, maka apa yang Allah kehendaki dapat kita lakukan. Sebab Allah telah melakukannya lebih dahulu. Dan karena itu bagi kita yang percaya kepadanya, wajib untuk melakukan itu sebagai bentuk dari cara beriman kita, percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudariku, perjumpaan orang buta dengan Yesus menghantarkan dirinya memperoleh penglihatan kembali, tetapi juga mengajak kita untuk bagaimana memiliki penglihatan yang baru, tetapi juga melakukan apa yang kita lihat sebagai wujud dari kita memahami dan menyadari karya Allah yang besar bagi kita, dan menyatakan karya Allah itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di gereja, bahkan di masyarakat. Bahwa kita bekerja, kita mengabdi. Lakukanlah semua itu sebagai bentuk dari kita menyatakan kasih Allah yang besar itu bagi kita. Kerjakanlah itu dengan baik. Sebab apa yang kita kerjakan, kita yakin bahwa Allah menghendaki kita untuk melakukan yang baik itu, supaya melalui kerja kita orang lain akan diberkati dan orang lain akan merasakan kebahagiaan melalui kebaikan yang kita lakukan. Perjumpaan orang buta dengan Yesus dalam perikop ini, Bapak, Ibu, dan saudariku, mengantar kita untuk merenungkan bahwa Yesus datang untuk menyingkirkan kegelapan, pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang merundung kemanusiaan, pikiran-pikiran yang penuh dengan bullying, pikiran-pikiran yang penuh dengan hate speech, atau yang penuh dengan ujaran-ujaran kebencian. Kedatangan Yesus adalah untuk mengutuhkan kemanusiaan dan membangun kebersamaan, membangun keutuhan antara satu dengan yang lain sebagai gereja dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang berkemanusiaan. Kiranya Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu menyebarkan berita kasih dan melakukan tindakan kemanusiaan untuk memanusiakan mereka. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi manusia, dia bilang, membuat seorang berada dalam penderitaan berarti tidak memanusiakan mereka. Marilah kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan itu dalam seluruh karya dan pengabdian kita. Amin.
jemaat mari berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang sejarah gereja ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Give praise, dipersilakan untuk memuji Tuhan.
sungguh indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagi berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Pada Tuhanku sambil
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari saudari Stella Gaya, dipersilakan. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Terima kasih untuk seluruh pujian dari trio dan solois. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Jumat kita bersama menyatu di dalam doa syafaat dan mengakhirinya kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia di tengah-tengah persoalan hidup yang kami jalani, di tengah-tengah penderitaan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyatakan kasih-Mu itu kepada kami. Kami bersyukur atas semuanya, kasih pemeliharaan Tuhan yang telah diberikan kepada kami hingga pada saat ini, dengan semua berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami nikmati dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami boleh terpelihara dengan baik dan kami tidak pernah merasakan kekurangan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan, dan ungkapan syukur kami nyatakan kepadamu bersama dengan umat-Mu di saat ini dalam ibadah yang kami lakukan bersama. Biarlah Tuhan Allah berkenan ibadah ini menjadi syukur kami yang Tuhan terima, dan Tuhan akan terus memberkati kami di sepanjang hidup yang akan kami jalani pada hari-hari berikutnya di bulan November ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam persekutuan yang beribadah ini, kami datang dengan pergumulan kami masing-masing sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat-Mu. Kami memiliki persoalan-persoalan hidup kami masing-masing. Kami memiliki harapan-harapan kami yang kami bawakan kepadamu di dalam doa kami di saat ini. Berkenan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami sebagai umat-Mu dengan seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di mana saja Tuhan tempatkan kami. Biarlah semua pekerjaan kami itu Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, dan biarlah kami akan terus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, yang kami temui. Dan kiranya Tuhan Allah, kasih-Mu itu menjadi bahagian tidak akan pernah meninggalkan kami, dan terus kami nyatakan itu di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk semua orang yang ada dalam pergumulan karena sakit. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan medis, para medis, semuanya berkenan menjadi alat yang berguna untuk kesembuhan tubuh-tubuh mereka dari sakit yang dialami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, biarlah perjuangan mereka untuk pekerjaan yang sedang mereka butuhkan, kiranya mereka pada saatnya akan mendapatkan itu, dan Tuhan jauhkan putus asa, hilang harapan dari mereka, supaya mereka akan terus berjuang dan pada saatnya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang berjuang dengan pendidikan mereka, pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi yang ada di Ambon bahkan di luar Ambon, Tuhan kiranya memberkati mereka semua, berikan hikmat dan kepandaian kepada mereka, supaya mereka di dalam studi yang sedang geluti, mereka akan memperoleh keberhasilan pada saatnya, dan masa depan mereka kiranya Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan kiranya memberkati pimpinan Klasis dengan seluruh perangkat pelayan yang ada, supaya di dalam seluruh pelayanan karya Tuhan itu akan menjadi bahagian yang dirasakan, yang dinikmati oleh umat-Mu yang dilayani, dan berkat Tuhan akan terus mereka rasakan dalam seluruh karya pelayanan mereka. Kami berdoa
untuk kami semua yang terlibat dalam mendukung ibadah di saat ini. Tuhan kiranya memberkati tim multimedia, tim musik, Tuhan memberkati kolektan, memberkati singers, kami yang saat ini membawa pujian, solois bahkan trio, dan semua kami sebagai pendukung liturgi di dalam ibadah ini. Talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan kami akan terus perlabakan itu untuk mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh karya dan pelayanan kami. Dan biarlah melalui pelayanan yang kami lakukan ini, nama Tuhan akan terus dimuliakan. Kami berdoa untuk agenda Gereja Protestan Maluku yang akan berlangsung di besok hari, di seluruh jemaat-jemaat yang ada di Gereja Protestan Maluku dalam rangka pemilihan penatua dan diaken. Tuhan kiranya memberkati agenda ini supaya bisa berjalan dengan baik. Mereka yang menjadi calon penatua dan diaken, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah pada saatnya nanti akan terpilih orang-orang yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Lengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka layak dan mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang terpilih nanti, Tuhan akan memampukan mereka di dalam keterbatasan mereka, di dalam kekurangan mereka, kuasa Tuhan akan sempurna, dan karena itu biarlah kehendak-Mu yang jadi atas semuanya. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dari sinode sampai di seluruh jemaat-jemaat baik yang ada di Maluku maupun Maluku Utara. Tuhan kiranya memberkati semua para pelayan Tuhan dan umat Tuhan. Gereja-Mu ini biarlah Tuhan berkati, dan semua yang menjadi harapan, pergumulan, doa daripada seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu di Gereja Protestan Maluku ini Tuhan dengar, dan Tuhan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki menurut permohonan mereka di dalam doa-doa yang mereka naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami di bangsa ini, dari pusat sampai di wilayah-wilayah terpencil, pemerintahan yang baru terpilih dan dilantik, presiden dan wakil presiden dengan seluruh staf menteri dan staf pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat melakukan tugas kenegaraan ini dengan baik, supaya sebagai warga negara yang ada di tengah-tengah bangsa ini, kami merasakan bahwa Tuhan memakai mereka sebagai hamba-hamba-Mu untuk melayani rakyat di negara ini, dan kami akan merasakan kesejahteraan, damai, dan sukacita melalui seluruh pekerjaan dan seluruh pengabdian mereka. Aparat TNI bahkan Polri semuanya Tuhan pun memberkati di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengayomi dan memberikan keamanan bagi kami semua yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang telah kami berikan pada saat ini, berkenan Tuhan menerima persembahan kami, supaya persembahan yang kami berikan dapat menjadi alat untuk memperluas pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, khususnya yang ada di Klasis GPM Kota Ambon ini. Semua orang yang terlibat di dalam pelayanan, khususnya majelis jemaat GPM Pniel dan jemaat Hokim Tong, Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam seluruh pelayanan mereka, dan biarlah pelayanan mereka akan menjadi berkat bagi kehidupan dan keluarga mereka masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, dengan doa yang kami bawakan kepadamu, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, panggilan kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi selamatkan kami dari orang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari Jemaat, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.